Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ketua Yayasan YMBU yang sama-sama kita hormati beserta pengurus dan jajarannya, Bapak-bapak Al-Ustadz yang berhadir pada hari ini di kantor sekretariat YMBU Kecamatan Mandau, Duri. Yang pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia yang tiada terhingga, yaitu nikmat iman dan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di kantor sekretariat YMBU ini dalam rangka bedah materi atau menambah wawasan kita dalam penyampaian kita nanti di waktu sholat Jumat nantinya di masjid jadwal kita masing-masing. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, para ustadz, tuan-tuan guru kami yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih. Saya pada hari ini membawakan sebagai moderator dalam rangka beda judul kita pada hari ini, yaitu yang berjudul hari ini adalah waktu dalam Islam. Namun sebelum kita buka beda materi kita pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ustadz dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana judul kita hari ini adalah tanggal 5 Januari 2024, yaitu waktu dalam Islam. Ada dua sub judulnya, dua sub materi. Yang pertama adalah rahasia waktu. Yang kedua adalah kewajiban memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Dua pokok pembahasan ini rasanya sangat sedikit ya. Namun kita harus bisa memecahkannya agar para jamaah nanti bisa memahami tentang rahasia waktu yang telah Allah sebutkan banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satunya Allah katakan wadduha wal-lail wal asri. Dan banyak sekali tentang waktu ini. Makanya sangat penting kita sampaikan kepada jamaah tentang bahwasanya Allah memiliki rahasia dalam waktu ini. Oleh karena itu kita ingin masukan dari para ustadz dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah SWT dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu rahasia waktu. Untuk itu saya sebagai moderator menyampaikan kepada ustadz agar memberikan masukannya. Yang pertama, para ustadz yang sebelah kanan saya dahulu. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku seperjuangan di YMBU yang kami muliakan, terutama kali yaitu orang tua kita yang berada di akhirat. Di dunianya Allah memberikan rezeki, memberikan kesempatan hidup, rahasia waktu. Nah, waktu tersebut bagaimana kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW
Waktu harus digunakan yang sebaik-baiknya. Kalau kita beriman, mengaku Islam, tapi kalau nggak ngaku Islam ya terserah Anda. Jadi ini, waktu gunakan. Waktu apa gunanya? Adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk mengingat kembali kepada Allah. Wazakir, mengingat kembali kepada Allah. Itu kuncinya. Satu. Yang kedua, waktu di dunia. Waktu di akhirat, untuk bekal di akhirat nanti. Maka manusia tidak ada yang dinamakan hidup di dunia itu sengsara, tidak ada. Semua bahagia. Hanya kuncinya manusia sendiri. Kalau kurang nyamannya, kurang enaknya dalam waktu yang kita gunakan ini, mari ditambah oleh saudara-saudara. Kita ucapkan kepada Ustadz Samsul Hadi yang telah memberikan waktu, rahasia waktu, yaitu rahasia waktu dunia kata beliau dan rahasia waktu akhirat. Mungkin perlu masukan kepada Ustadz. Allah wabarakatuh. Langsung saja, pokok bahasan kita adalah rahasia waktu. Saya mengutip dari kitab Tanbihul Ghafilin. Dari Al-Faqih dia berkata, Abu Ja'far menceritakan, yaitu dari sahabat Ansor mengikuti khutbah Nabi SAW, yang artinya, wahai manusia, sungguhnya bagimu ada rambu-rambu, dan berhentilah pada rambu-rambu yang ada pada kamu. Dan sesungguhnya bagi kamu ada batasan-batasan, maka berhentilah pada batasan-batasan itu. Sesungguhnya hamba mukmin itu mempunyai dua kekuatan, di mana di masa lampau hanya Allah yang telah menentukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sungguhnya manusia tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh Allah pada masa yang lalu. Dan pada masa yang akan datang juga manusia tidak akan mengetahui apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu seorang hamba hendaklah yaitu bersiap atau berbekal untuk dirinya sendiri, di mana kehidupannya adalah untuk kematiannya, dan masa mudanya adalah untuk masa tuanya, dan masa dunianya adalah untuk akhirat. Dan sesungguhnya dunia diciptakan untuk kamu dan kamu diciptakan untuk akhirat. Demi hidupku yang ada di tangan Allah, maka sesungguhnya kematian itu, sesudah kematian itu tidak ada orang yang akan dapat memberikan kerelaan atau memberikan maaf atau meminta ampun kepada Allah. Dan sesudah dunia, darul akhirah, tidak ada tempat kecuali surga dan neraka. Dan ini adalah ketegasan dalam satu hadis itu, nanti sudah mati nggak ada lagi tempat kecuali surga atau neraka. Dengan ucapan itu, kata Rasulullah, aku hanya minta maaf, minta ampun kepada Allah untuk diriku dan untuk diri kamu. Ini diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far. Oleh sebab itu, jelaslah bagi kita bahwa sungguhnya waktu itu ada batasan-batasannya, waktu itu ada rambu-rambunya. Kita disuruh berhenti pada rambu-rambu itu, dan kita disuruh juga berhenti pada batasan-batasan itu. Dan jangan pula kita melupakan batasan-batasan itu, karena setiap waktu yang Allah berikan itu sangat begitu bermanfaat. Itu bagi orang yang beriman. Bagi orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, dunianya akan didapatkan sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi sama saja orang beriman akan mendapatkan dunianya sesuai dengan ketetapan Allah, orang kafir demikian juga. Namun kerugian bagi orang kafir, mereka tidak dapat berbekal untuk akhiratnya nanti. Sedang bekal untuk akhirat adalah dengan iman dan amal soleh. Demikian yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini yaitu rahasia waktu, belum dapat titik terangnya.
rahasia waktu itu seperti apa bagi orang Islam? Sebenarnya itu. Iya, belum. Cuman sangat baik masukannya. Mudah-mudahan tuan-tuan guru yang baru datang atau yang belum menyampaikan masukannya tentang rahasia waktu, kami persilakan. Dan rahasia waktu dalam hadis dikatakan ada dua potongan, al-waktu kasaif fa illam taqtahu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Apabila kamu tak pandai menggunakan pedang, ya, maka pedang tersebut yang akan menghunus kita. Ya. Yang kedua yaitu lantarji'a ayyamul lati madad. Ya, di sini menggunakan harfun lan. Lan ini artinya adalah tidak akan pernah sama sekali kembali. Ya, tidak akan pernah kecuali kalau lam. Kalau lam itu ada kesempatan untuk kembali, tetapi di sini menggunakan kata lan. Lan tarji'a tidak akan pernah. Lan tarji'a tidak akan pernah kembali. Bahwasanya waktu yang telah berlalu. Ya, maka dari rahasia waktu sini kita mengambil 2 poin. Yang pertama yaitu waktu itu unik. Ya. Waktu itu unik. Kadangkala ketika kita merasa menggunakan waktu itu dalam kebaikan, ya, kita merasa bahwasanya waktu itu lama. Ya. Ketika kita menggunakan waktu itu untuk beramal soleh dan sebagainya, kita merasa waktu itu lama. Tetapi ketika kita meleha-leha waktu kita, maka kita merasa bahwasanya waktu itu tidak ada gunanya. Ya. Hanya simpel, hanya sedikit dan hanya ringkas sangat. Ya. Jadi bagaimana cara kita menggunakan waktu? Ya, karena waktu itu unik. Ya. Dan yang harus kita ketahui juga bahwasanya waktu yang telah kita lalui, yang sudah kita jalani, itu tidak akan pernah kembali lagi. Tetapi Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaharui, ya, bukan untuk mengulangi, tapi untuk memperbaharui waktu-waktu yang sudah kita lalui. Mungkin selama waktu yang dulu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita, umur kita sekarang sudah mungkin ada yang kita Al-Fakir 32, yang lain mungkin ada sampai 50, 40, ya, itu waktu sudah kita lalui, ya. Tetapi hal yang sudah kita lalui tidak dapat kita kembalikan lagi. Nah, maka kesempatannya adalah untuk merubah diri. Waktu yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua itu yaitu waktu itu singkat. Ya. Singkat. Kenapa singkat? Ya. Rasulullah SAW menyatakan, ya, umur ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqallu baina dzalik. Umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang dapat melampaui batas. Ya, ini menyatakan bahwasanya umur umat Rasulullah itu sangat pendek, ya, sangat simpel, sangat sedikit kali. Bahkan dengan umur 70 tahun tersebut, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur-umur para anbiya sebelumnya, ya, ada yang 1000 tahun, ya, ada yang sekian tahun, ya. Bahkan ada umur para nabi itu, seorang nabi umurnya hanya 45 tahun. Ya, tetapi banyak melahirkan hal-hal yang positif, perkembangan, ya. Sementara kita diberikan oleh Allah umur hanya sebatas 60 sampai 70, sedikit yang melampaui batas, yang menyatakan bahwasanya waktu itu singkat. Ya, waktu itu sedikit sekali, 60 tak terasa. Bahkan mungkin tadi rasa kita kemarin kita baru ketemu, ya. Nah, sekarang sudah tahun 2024, ya. Kemarin rasanya kita baru menyambut tahun baru 2023, sekarang sudah tahun 2024. Ya, itulah waktunya pendek. Tetapi dengan keunikan dan kependekan waktu tersebut, apabila kita gunakan untuk mentadaburi al-waktu tersebut, banyak hal-hal, mungkin hadis-hadis dan dalil-dalil yang dalam Al-Quran menyatakan tentang waktu, yang mana disampaikan waktu itu banyak fadilah-fadilah, keistimewaan serta keunik-unikan yang dalam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Kita yang sebelah kiri kami persilakan untuk menambahi, masih di poin pokok pembahasan yang pertama, rahasia waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taufik SPDI, Pak Haji. Oh ya. Ya. Oke. Ya, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyampai materi sebelumnya, ya, tentang esensi atau rahasia waktu.
menarik materi ini Bapak Ustadz sekalian karena ini masih menyangkut mengenai masalah waktu di mana kita dihadapkan pada dua hal. Satu, penutupan akhir tahun dan pergantian tahun. Dalam judul kita ini waktu apa nih? Ya, waktu dalam Islam ya. Rahasia waktu dalam Islam, rahasia waktu. Tadi sudah disebutkan tadi oleh Ustadz sebelumnya, ada 3 tadi waktu ya Pak ya. Waktu sebelumnya, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Ustadz Fahmi tadi sudah juga menyebutkan tentang waktu, ada bagaimana kita harus memanfaatkan waktu, al-waktu kasayf tadi Ustadz ya. Saya tertarik Bapak-bapak dan Ustadz sekalian, karena kajian ini diawali dengan surat Al-Asr, ya, wal asri, ya, wal asri innal insana lafi husrin. Allah di sini menggunakan kata-kata al-asar. Ya, saya kenapa Allah menggunakan kata al-asar? Dalam sebuah tafsirnya, tafsir Al-Misbah saya baca, dan ini pengarangnya kita tahu, Quraisy Shihab, dia menyebutkan karena di sini menyangkut masalah rahasia. Kenapa? Rahasianya kenapa Allah menggunakan kata-kata al-asar? Kata dia ada 3. Satu, ya, asar itu punya makna lain, ya, artinya pemerasan kata dia. Karena memang dari pagi siang kita sudah memeras keringat kita. Asar, peras. Makanya ujungnya itu adalah peras, output, hasil akhir. Itu yang pertama kata beliau. Yang kedua, asar itu adalah waktu di mana kita menggunakan kegiatan, kata dia. Jadi ada al-asar, ada asar Ibrahim, ada asar Muhammad. Jadi pengertian asar yang kedua adalah jatah usia kita. Ya, tadi disebutkan oleh Ustadz sebelumnya, usia kita ini ada 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Memang Allah menggunakan berbagai macam bahasa untuk menggunakan waktu. Ada al-waktu, ada al-asar, ada ajal, ada as-sa'ah dan sebagainya. Tapi di sini digunakan al-asar, artinya waktu kita yang efektif untuk itu. Terakhir kata Quraisy Shihab, dia gunakan kata al-asar. Asar itu adalah waktu akhir dari perhitungan hari kita. Kalau perhitungan hari Samsiah itu kan tengah malam. Kalau perhitungan Komariah, hari kita itu di maghrib ya Ustaz? Maghrib. Ya, Maghrib. ya di maghrib. Jadi, ya, asar itu adalah waktu penghujung kita. Kenapa Allah menggunakan waktu asar? Itu adalah waktu-waktu akhir, sedikit tinggal waktu kita untuk mencapai titik akhir lagi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ini 3 rahasia kata dia. Dan yang menarik yang kedua, saya baca juga, setelah itu Allah melanjutkan ayatnya. Begitu hebatnya surat Al-Asr ini. Surat Al-Asr ini surat diturunkan di Mekah, surat ke-103, surat ke-13 dalam urutan turunan wahyu, kalau saya tidak salah. Wal asri innal insana lafi husrin. Setelah menggunakan kata al-asar, Allah menggunakan kata-kata insan. Kita tahu bahwasanya insan ini adalah salah satu panggilan dari manusia ya Ustaz. Ada beberapa kata Allah menggunakan kata insan seperti An-Nas, Al-Basar, ya, Bani Adam, Ins dan sebagainya. Kalau kita lihat yang paling banyak itu Allah menggunakan kata-kata An-Nas 141 kali. Al-Insan Allah gunakan 64 kali. Bani Adam 7 kali. Khalifah 6 kali. Itu kalau saya tidak salah. Itu menurut keterangan Ustadz Hadi Hidayat. Menariknya, apa? Kenapa Allah menggunakan kata-kata Al-Ins di sini? Tidak menggunakan kata-kata An-Nas. Innan nas bisa juga. Innal insan. Ya, innal basar bisa juga. Tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata al-ins di sini? Jadi ins di situ, makna al-ins di situ adalah kalau Adi Hidayat menyebut al-ins di situ adalah
seluruh aktivitas manusia dari awal sampai akhir, itu al-ins kata dia. Quraisy Shihab menyebut al-ins itu maknanya adalah makhluk yang punya cita-cita, makhluk yang punya keinginan, makhluk yang punya kemauan, itu al-ins. Al-ins. Jadi itu senada. Sementara basor itu adalah makhluk biasa. Kita punya nafsu, kita punya makan dan sebagainya. Ini. Jadi relevan dengan ayat ini, ins itu dimaknai seluruh aktivitas manusia dari pagi, siang, sore, malam. Karena itulah yang ins sebetulnya. Dan ditutup dengan surat kedua itu, innal insana lafi husrin. Makna husrin itu rugi. Seluruh aktivitas kita ini merugi. Karena makna al-ins tadi adalah aktivitas. Aktivitas itu diakhiri dengan husrin. Seluruhnya merugi. Harta kita merugi, pangkat kita merugi, keluarga kita merugi, seluruh aktivitas manusia merugi. Barulah Allah sambung, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali 4 golongan yang kita tahu itu. 4 hal, ya. Iman, amal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Jadi inilah rahasianya, rahasia esensi waktu dalam surat Al-Asr. Kenapa Allah menggunakan kata Al-Asr? Kenapa Allah menggunakan kata Al-Ins di sini? Ini adalah kekuatan surat Al-As ini. Ya. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang kewajiban memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mempersingkat waktu, izinkan kita berbagi tentang pemahaman pada sub bahasan yang kedua dengan judul, apa tadi judulnya? Rahasia waktu dalam Islam. Bukan, yang sub kedua. Kewajiban memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Kewajiban memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Menyambung tadi pendapat daripada ustadz-ustadz yang terdahulu, bahwasanya berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Asri, wal asri itu kan waw kasam, artinya Allah bersumpah. Kalau Allah yang bersumpah, berarti pernyataan ini bukan main-main. Apa maksud Allah bersumpah dengan waktu itu? Maksudnya adalah bahwasanya kehidupan manusia di permukaan bumi ini, dalam artian kesempatan umur yang diberikan oleh Allah, itu adalah sangat pendek sekali. Bagaimana perbandingannya? Perbandingannya adalah 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 24 jam di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita ambil 1 jam di akhirat, itu berapa lamanya di dunia? Itu lamanya lebih kurang 43 tahun. Taruhlah umur umat Nabi Muhammad itu sepanjang-panjang umurnya kita ambil rata-rata adalah 70 tahun. Itu belum lagi mencapai 2 jam menurut hitungan waktu di akhirat. Jadi waktu kita yang di sini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diusahakannya untuk hari esok. Nah, kenapa kita harus memacu, berlomba-lomba untuk mengisi waktu kita yang ada ini dengan amal soleh atau kebaikan? Karena kita yakin bahwasanya nanti setelah kita menghadapi yang namanya kematian,
atau dibangkitkan kembali oleh Allah, makanya nanti kita akan menghadapi yang namanya yaumul jaza, hari pembalasan amal. Nah, disitulah kita akan melihat nanti siapa di antara kita ini orang yang paling baik amalnya. Nah, tentunya dari sekarang inilah kita mengambil keputusan. Jangan sampai nanti amal kita itu dihisap oleh Allah dengan hisapan yang buruk. Akan tetapi sebaliknya kita berharap amal kita itu dihisap dengan amal yang baik, amal yang soleh. Maka oleh karena itu, pergunakanlah kesempatan yang ada dengan memperbanyak amal soleh. Barangkali itu saja sebagai pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak, saudara-saudara, Pak Ustadz semua, puji syukur alhamdulillah, salawat kepada kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami melanjutkan apa yang disampaikan dari sesi yang kedua, Pak ya. Iya, ya. Dengan judul memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Kita hidup di atas dunia ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada satupun makhluk yang ada di atas dunia ini ingin kehidupannya tidak baik, tetapi pasti berkeinginan hidupnya bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana untuk mencapai itu semua? Terlebih kehidupan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan dimasukkan ke dalam surganya. Inilah kesempatan bagi kita supaya kita memperbanyak amal ibadah kita di atasnya ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu untuk mengabdi dan menyembah kepadaku. Nah, tujuan pokok kita adalah untuk menyembah Allah. Dulu di saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita diberikan waktu beramal ibadah itu khususnya sholat 50 kali sehari semalam. Nah, maka diberikan dispensasi, akhirnya sholat itu hanya sehari semalam itu 5 kali sehari semalam. Inilah, walaupun singkat waktu beribadah kita, tetapi Allah berikan kemuliaan pahala yang banyak. Nah, pahala yang banyak diberikan pada kita dengan apabila kita ikhlas. Nah, pertama, kita contohkan juga beribadahnya kita di suatu tempat yang mulia. Ya, bagi saudara-saudara kami yang sudah sampai ke tanah suci Mekah, sholat 2 rakaat saja pahalanya sangat banyak. Ya, tetapi tidak mengurungkan baik kita yang tinggal di tanah air ini beribadah juga sama pahalanya kalau kita ikhlas. Nah, itu dengan adanya waktu tersebut kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, kita senantiasa tetap kokohkan iman kita. Jangan kita sudah diberikan oleh Allah itu rezeki yang banyak, iman kita berkurang. Kita menganggap diri kita sudah jadi orang kaya. Nah, jadi iman kita makin lama makin berkurang. Nah, berarti ini tidak mempergunakan waktu itu dengan baik. Selanjutnya juga, yang ketiga, mempergunakan waktu itu dengan memperbanyak sedekah supaya rezeki yang diberikan oleh Tuhan itu mendapatkan suatu keberkahan daripada Allah Ta'ala.
Demikian saja mungkin dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subpokok bahasan kedua, kewajiban memanfaatkan waktu. Wajib ini buat kita, artinya beban, hak bagi Allah. Jadi Allah menuntut kepada kita kewajiban. Pertama, kewajiban terhadap waktu itu ada waktu-waktu yang telah ditetapkan Allah kepada kita, seperti waktu-waktu sholat yang nggak boleh dilalaikan. Terlalai ini sudah dosa. Jadi ini kewajiban terhadap waktu itu. Demikian juga berpuasa, ada waktunya di bulan Ramadan wajib. Dilewatkan dari bulan Ramadan, dikerjakan atau diganti puasa itu pahalanya sudah berbeda, nggak bisa dibayar. Puasa dikerjakan di bulan Ramadan itu diganti bahkan setahun penuh mungkin untuk menggantinya itu tidak tergantikan pahalanya. Demikian juga haji. Ini ada waktunya di bulan haji. Sudah dapat kewajiban bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tidak dikerjakan, berdosa orang itu apabila dia tidak berniat untuk melaksanakan. Jadi kalau waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah ini kita lalaikan, maka dosa bagi kita. Yang kedua, waktu kewajiban ketika kita melaksanakan. Ketika sholat harus dijaga waktu sholatnya itu, waktu kita mengerjakan sholat itu hendaknya betul-betul khusyuk, betul-betul sholat kita yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika kita berpuasa, kita jaga puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita pelihara. Demikian juga haji. Barangkali inilah waktu-waktu yang diwajibkan oleh Allah harus kita pelihara, kita laksanakan, baik waktu itu yang sudah tepat datangnya untuk melaksanakan kewajiban, atau waktu ketika kita melaksanakan kewajiban itu yang harus kita pelihara. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum biha khalidun. Kalau kita bisa memelihara sholat saja, kita pelihara sholat kita sesuai dengan waktu-waktunya, kita pelihara dengan sesuai apa yang harus dikerjakan ketika kita sholat, Allah akan mewariskan yaitu surga. Demikian yang dapat sampaikan. Dan tuan-tuan guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ambil kesimpulan, sebenarnya kalau biasanya Ustaz, bagi yang belum pernah ikut beda materi di sini, biasanya ada ketua YMBU kita, Dr. Haji Zulkifli, yang memberikan kesimpulan. Namun karena beliau mungkin tidak bisa hadir, dari catatan saya sebagai moderator, saya hanya bisa menyimpulkan menurut pandangan saya sendiri. Jadi kalau kurang bagus, silakan ustaz-ustaz nanti menyimpulkan masing-masing juga. Jadi dari hasil pembahasan kita beda materi di pagi hari ini, yaitu tentang rahasia waktu dalam Islam. Yang pertama, pokok pembahasan yang pertama adalah rahasia waktu. Sebagaimana telah disampaikan oleh para ustadz tadi, itu adalah waktu itu ibaratkan seperti pedang yang tajam. Kalau kita tidak bisa baik-baik mempergunakannya, akan bisa membunuh diri kita sendiri. Dan juga waktu yang telah ada tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan yang selanjutnya dari Ustadz Aprijal tadi, kata beliau waktu itu adalah sangat singkat atau sangat sebentar sekali. Jadi dalam pokok pembahasan yang kedua, memanfaatkan waktu dengan baik dan benar ini, kalau menurut saya, dapat saya simpulkan, sebagai seorang Islam, kita harus mampu memanfaatkan waktu dengan baik dan benar ini, artinya dengan momentum. Momentum ini mempergunakan momentum. Karena Allah memberikan momentum. Artinya
dari Jumat yang satu kepada Jumat yang akan datang menghapuskan dosa. Dari sholat yang satu, sholat yang berikutnya menghapuskan dosa. Dari Ramadan yang satu. Jadi momentum inilah yang bisa menyempurnakan waktu kita bersamaan umur yang 70 tahun tadi. Ini katakan oleh Ustadz, kita bisa berimbang dengan umur 700 tahun. Bagaimana caranya? Mempergunakan momentum. Artinya Menggunakan waktunya. waktu-waktu yang pas. Nah, pinter. Menggunakan momentum waktu-waktu yang tepat. Jumat jangan kita sia-siakan. Ramadan jangan kita sia-siakan. Waktu muda jangan sia-siakan. Waktu sehat jangan sia-siakan. Jadi momentum itu sebenarnya, kalau menurut kesimpulan saya, jadi mempergunakan waktu dengan baik dan benar itu, kita gunakan momentum-momentum itu supaya maksimal. Kan pahalanya tadi katanya beda. Beda sholat di Arafah dengan di Mekah. Di Masjid Arafah Duri maksud saya. 100 kali lipat kan. Jadi momentum itu harus kita gunakan. Itulah waktu yang ada dalam Islam. Mungkin itu. Udah itu sebagai seorang ustadz, saya sekarang sering, kebetulan saya moderator kan, punya kuasa. Jadi saya sering, kita kan punya HP nih. Jadi maksud saya sebagai seorang muslim harus kita ajarkan ketika momentum jam-jam sholat, kalau bisa jangan kita menelepon orang. Ketika jam-jam sholat lah misalnya, jam 12 pas atau jam sholat jam 12.22 misalnya. Saya dan kesimpulannya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.